Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Atas nama Majelis Hamba Tuhan kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama di ibadah pertama hari ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah, boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan, kita semuanya jemaat yang setia. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk tim pelayan mimbar, pemimpin pujian, singer, pemain musik yang sudah melayani di ibadah kita hari ini. Juga atas nama Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat GKMI Bandung kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Bernadette yang akan melayani kita di ibadah 1 dan 2. Tuhan memberkati Bu. Dan selanjutnya kami mohon perhatian untuk beberapa warta di minggu kali ini. Yang pertama, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Desember 2024. Dan kami mohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, jadwal ibadah. Ibadah Minggu 22 Desember 2024 hanya diadakan satu kali ibadah, yaitu pukul 08.00. Jadi mohon perhatian jemaat, supaya nanti tidak terlewat ya. Jadi ibadah pada tanggal 22 Desember 2024 hanya diadakan satu kali ibadah, pukul 08.00. Selanjutnya ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024, juga diadakan satu kali ibadah pada pukul 08.00. Dan selanjutnya ibadah Minggu 2 Desember 2024 juga hanya diadakan satu kali ibadah pukul 8.00. Jadi Bapak Ibu bisa juga dicatat dan diingat-ingat, serta diingatkan juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin hari ini tidak bersama dengan kita beribadah. Kemudian selanjutnya dari Komisi Anak, Natal Komisi Anak dan PPA Pelangi Pemulihan akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Desember 2024. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pukul 13.00 bertempat di GKMI Bandung dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Bapak Ibu, kami juga menitipkan kalau putra-putrinya yang ada di Komisi Anak dan cucu-cucunya bisa diingatkan kembali untuk hari ini pukul 13.00 akan diadakan Natal Komisi Anak. Ya, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya Natal Komisi Youth. Diadakan ibadah KKR dan perayaan Natal Youth GKMI Bandung pada hari Minggu 14 Desember. Rasanya betul ya, Minggu 14 Desember ya? 15 ya? Itu kok ya Sabtu, oh ya ini salah di sini Minggu, maaf. Sabtu 14 Desember 2024 pukul 16.00 bertempat di GKMI Bandung dengan pembicara Pastor Diki Wiliandi. Ini juga kami ingatkan juga Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada adik atau anak yang di usia Komisi Youth bisa diingatkan kembali untuk bersama beribadah Natal pada hari Sabtu nanti tanggal 14. Selanjutnya kami mengucapkan ulang tahun untuk Ibu Budi Hastuti Pangesti Rahayu 12 Desember, Saudara Sandi Matius King Manurung 13 Desember, Saudari Jessica Natalia Nababan 14 Desember. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Bulan Desember, bulan ceria ya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan sempurna atas kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Kita mau mengundang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau merasakan kasih setia Tuhan. Kita mau menyembah Dia di dalam kekudusan. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ya Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memberikan hati kita bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya Yesus, kami mau merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, terjadi di sini. Dengarkanlah berita Advent yang kedua yang sampai kepada kita pagi hari ini. Lukas 3 ayat yang ketiga sampai dengan ke-6 berbunyi demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat
keselamatan yang datang dari Tuhan. Mari kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, di minggu Advent yang kedua. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Wahyu 2 ayat 16 berbunyi demikian, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Amin, amin, amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Saya menyapa kita semua selamat pagi sekali lagi. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa di rumah Tuhan ini di minggu yang kedua di bulan Desember ini, minggu Advent yang kedua, minggu yang juga boleh kembali mempersiapkan diri kita. Ya, kita boleh berefleksi, siapakah yang akan lahir itu, yang akan kita peringati kelahirannya dalam kehidupan kita. Jika dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kelahirannya juga peristiwa Natal juga akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, paling tidak jangan lupakan atau jangan jangan tidak dikaitkan, dan harusnya dikaitkan bahwa peristiwa Natal itu juga harus kita kaitkan dengan peristiwa Paskah, supaya ada nilai yang didapatkan di dalamnya. Kalau hanya Natal sebagai peristiwa kelahiran yang kita rayakan, maka itu hanya menjadi sebuah peristiwa yang biasa, lazim terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun memang lahirnya Yesus itu secara ajaib, tapi hubungkan juga Bapak Ibu Natal itu dengan peristiwa kebangkitan, kenaikan, dan bahkan juga peringatan akan kedatangannya yang kedua kali. Sehingga juga kita boleh semakin mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan untuk datang kedua kali. Itu poin pentingnya juga Bapak Ibu. Karena itu mari kita juga dukung seluruh kegiatan agenda pelayanan kita di gereja. Ya, Natal nanti siang, Natal anak-anak, komisi anak jam 1 siang. Ya, tadi malam sudah para pendamping mempersiapkan segala sesuatu. Jadi nanti yang punya anak-anak silakan dibawa datang ke gereja. Ya, dan juga nanti kelihatannya kalau saya tidak salah 12 tadi belum dimasukkan di warta. 12 Desember ini yang senior-senior juga akan Natalan. Betul ya Bu Stefania ya? 12 ya. Nanti Natalannya itu kalau senior beda Natalannya, enggak di gereja. Natalannya di Lembang, jalan-jalan kelihatannya ya, happy-happy gitu ya. Jadi juga nanti yang sudah mendaftar dan kelihatannya sudah di-close ya. Jadi jangan lupa ikuti juga pengumumannya sehingga juga nanti tahu keberangkatan ke tempat perayaan Natal dari Komisi Senior. Dan juga nanti di hari Sabtu depan ada yang anak-anak muda ini ya. Jangan yang tua dan yang datang ya, bahaya. Jadi yang muda yang datang. Hari Sabtu depan akan ada Natal Youth
dan sekaligus juga ada KKR gitu ya. Walaupun seharusnya setiap ibadah itu KKR gitu ya. KKR itu bukan menurut saya sih ya, bukan hanya pada momen-momen tertentu, tapi setiap ibadah itu harusnya KKR. Ada terjadi kebangunan rohani ya. Kalau hanya KKR kita baru terbangun rohaninya, ya ngapain kita beribadah begitu. Harusnya setiap saat dalam peribadatan terjadi kebangunan rohani. Dan terakhir, terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanannya di ibadah 1 dan ibadah kedua. Ini Bu Pendeta melayani di GKI yang di sebelahnya ada sate yang terkenal ya. Saya ke sana dulu pertama sekali diajak Pak Danu itu. Udah lupa, dia nggak pernah lagi ngajak saya ke sana kelihatannya. Maulana Yusuf ya, sate Maulana Yusuf, GKI-nya di sana di sebelahnya. Jadi terima kasih. Dan ini bukan nanti ada pertukaran pelayanan GKI, karena nanti saya jam 9 juga melayani di GKI. Jadi bukan ini antar GKI, jadi saya ke GKI, Bu Pendeta ya dari GKI ke sini. Tidak, karena beda GKI-nya. Saya nanti melayani di GKI Sudirman ya. Di sekolahan itu tepatnya gerejanya. Jadi selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sekarang sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ya kan? Kita sekarang mau katakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory, haleluya bagi nama Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, luar biasanya semangat kita hari ini. Ya, kita masih semangat ya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia-Nya tidak akan berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian kita, sorak-sorak bagi nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan.
Haleluya Bapak Ibu. Kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bu Bernadette. Tuhan tahu kita pernah melewati musim kehidupan yang kita jalani. Tuhan datang kapan saja dalam hidup kita. Kekuatan kita adalah selalu bersamanya, karena Dia yang selalu memberi anugerah yang melimpah dalam hidup kita. Kita mau katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersyukur ya Allah, karena kami tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu melaluinya bersama-sama dengan kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Maka saat ini Tuhan, di dalam berbagai pergumulan hidup kami masing-masing, kami datang kepadamu dan kami percaya bahwa dalam kuasa Roh Kudus Engkau akan menguatkan kami kembali di dalam firman-Mu. Kami tidak ingin mengandalkan kata-kata indah manusia Tuhan, tetapi sungguh pada kuasa-Mu sendiri kami berserah. Bersabdalah dalam Kristus Yesus yang kami nantikan kedatangannya, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan 44. Saya akan membacakan menurut Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian tertulis. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali khotbah saya pagi ini dengan mengajak kita menonton satu video singkat. Boleh multimedia tolong diputarkan. Stay. 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 Okay. Baik saudara, anggap saja namanya Blackie ya. Karena biasanya anjing warna hitam, nama yang paling sering kita berikan adalah Blackie. Saudara, kalau saudara punya anjing, saudara tidak asing dengan reaksi ini, betul?
Siapa di sini yang punya dogi di rumah? Ada ya. Tidak asing yang dengan reaksi ini ya. Kalau kita datang saudara, biasanya anjing kita itu akan langsung menyambut dengan gembira, dengan sangat antusias ya. Ekornya goyang-goyang, lompat-lompat, waduh pokoknya heboh. Padahal mungkin saudara kita perginya hanya sebentar ya. Tidak berbulan-bulan, pergi sebentar saja, waktu kita pulang disambut luar biasa. Padahal mungkin sebelum kita pergi kita habis ngomelin dia gitu ya, marahin dia karena dia nakal. Tapi tetap saja saudara, kalau kita datang, kalau kita pulang, anjing itu akan sangat excited ya untuk menyambut tuannya. Pertanyaannya saudara, kenapa anjing itu kalau tuannya datang itu sangat excited, sangat gembira, sangat happy? Kenapa saudara? Bagi saya alasannya satu. Karena dia tahu itu tuannya. Karena dia kenal. Karena dia punya kedekatan. Dia tahu ini tuh yang sayang-sayang aku, yang mandiin aku, yang kasih makan aku, dia tahu saudara. Beda misalnya kalau yang datang itu sosok asing. Sosok yang bahkan mungkin mencurigakan buat dia. Kang paket misalnya. Reaksinya beda saudara. Bukan lompat-lompat kegirangan, enggak. Dia akan waspada. Dia akan menaruh kecurigaan. Ekornya enggak goyang-goyang, mungkin tegak, kupingnya berdiri saudara. Kenapa? Karena yang datang itu sosok yang asing. Dia enggak kenal. Maka dia justru waspada dan mencurigai kehadiran sosok itu. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud menyamakan kita dengan anjing. Tapi saya pikir dari gambaran ini kita bisa merefleksikan lebih jauh, saudara, bercermin lebih jauh tentang keadaan kita sebagai manusia. Saat ini kita semua tiba di minggu Advent yang kedua. Ada yang tahu apa arti kata Advent? Apa arti Advent saudara? Bukan menanti, tapi kedatangan. Adventus artinya kedatangan. Dalam masa Advent kita diajak untuk menghayati dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus. Pertanyaannya, kedatangan yang mana saudara? Yang kita sambut itu. Jawabannya bukan hanya kedatangan Yesus dalam wujud bayi mungil di Bethlehem yang kita peringati dalam Natal. Tapi Advent juga dalam masa di mana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman. Dua aspek kedatangan itu kita peringati saudara. Dalam pengakuan iman rasuli dinyatakan dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah sayangnya kalau tadi peliharaan kita saudara, anjing kita selalu happy, selalu antusias, selalu semangat menyambut kita tuannya. Sayangnya saudara, kayaknya beda kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan kita. Ya. Sejujurnya berita kedatangan Kristus itu seringkali kita respon bukan dengan kegembiraan, dengan antusiasme, dengan semangat, bukan. Banyak orang Kristen bahkan saudara menyambut kedatangan Tuhan itu justru dengan perasaan apa? Takut, khawatir. Betul Bapak Ibu? Ada banyak orang bahkan berpikir, aduh kalau bisa Kristus itu jangan cepat-cepat datang, nanti aja. Semakin lama semakin baik. Semakin tertunda semakin baik saudara. Ada banyak orang berpikir seperti itu. Untuk anak-anak muda alasannya kelas. Aduh nanti deh, saya belum nikah. Ya, belum kawin, belum menikmati indahnya hidup ini. Saudara, ketakutan dan kekhawatiran menyambut kedatangan Kristus kembali memang bukan tanpa alasan. Bagi saya setidaknya ada dua alasan utama yang membuat kita gagal menyambut kedatangan Kristus itu dengan antusias.
2 alasan utama. Satu, saudara, kita itu sudah sangat terbiasa dengan gambaran bahwa kedatangan Kristus kembali itu, akhir zaman itu akan diiringi oleh situasi-situasi yang kacau ya, yang chaos, yang tidak biasa. Dalam Injil Matius dikatakan bulan tidak akan memancarkan sinarnya, matahari jadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan guncang. Waduh, kita beberapa waktu yang lalu hujan badai aja udah deg-degan ya saudara ya. Waduh, takut nih, hujannya gak biasa, hujannya angin, udah takut saudara. Apalagi kalau kita bicara soal kedatangan Kristus kembali dengan segala tanda-tanda yang biasa itu, kita merasa khawatir menghadapinya. Itu alasan pertama saudara. Alasan yang kedua, kita seringkali tidak lagi gembira, tidak lagi antusias menyambut kedatangan Kristus. Mungkin juga sebenarnya karena ada kegentaran dalam diri tentang nasib kita sendiri. Betul Bapak Ibu? Kita bertanya-tanya, aduh kalau sang anak manusia itu datang, apakah kita mampu bertahan di hadapannya? Kita sadar saudara kita punya kelemahan. Kita sadar aduh saya acap kali juga tidak setia. Kita sadar bahwa kita orang-orang yang tidak sempurna. Dan itu menimbulkan kegentaran tersendiri dalam hati kita kalau kita membayangkan kedatangan Kristus. Saudara, di minggu Advent yang kedua ini saya harus menyampaikan kembali satu berita. Bahwa Kristus pasti akan datang. Pasti akan datang. Kapan saudara datangnya? Kapan Kristus datang? Gak tahu. Waktu kedatangannya itu adalah satu misteri. Bacaan tadi kita mengatakan bahwa seperti zaman Nuh, orang-orang itu beraktivitas seperti biasa, menjalani rutinitas seperti biasa. Mereka tidak tahu bahwa air bah itu tiba-tiba datang. Demikianlah kedatangan Kristus itu datangnya itu tiba-tiba saudara, nggak ada woro-woronya, nggak ada yang tahu. Tapi seperti pada zaman Nuh, ia diselamatkan dari air bah yang besar itu. Hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Amin. Saudara, kalau kita mengamini kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, maka ingatlah bahwa yang nanti datang itu bukan sosok yang lain, sosok yang asing buat kita, bukan saudara. Yang datang itu adalah Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita. Yang datang itu adalah Yesus yang selama ini kita sebut dalam doa-doa kita, saudara. Yang datang itu adalah Yesus yang selama ini kita panggil namanya kalau kita menderita karena berbagai tekanan hidup. Waktu kita sedih, waktu kita nangis, kita panggil dia Yesus, Yesus. Saudara, Yesus itulah yang selama ini kita percaya menjaga langkah-langkah kita. Dialah yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Maka kalau kita sungguh-sungguh punya relasi sama dia, kita punya hubungan sama dia, kita kenal siapa dia saudara, kita tahu dia mengasihi kita, bukan rasa takut, bukan rasa khawatir, tapi justru pengharapanlah yang kita bawa dalam hati kita menyambut kedatangannya. Sekali lagi saudara, kalau kita berefleksi secara sederhana dari anjing tadi ya, dia gak tahu kapan tuannya datang, tapi dia gembira. Mestinya saudara, kalau kita menyadari kita dikasihi,
kedatangan Kristus sekali lagi, sekalipun akan terjadi dalam tanda-tanda yang tidak biasa, kita juga menyambutnya dalam pengharapan dan kegembiraan. Kedatangan Kristus adalah saat-saat penyelamatan bagi orang-orang yang sungguh mengenal dan mengasihi Dia. Maka sekarang pertanyaannya, apakah kita sungguh mengenal dan mengasihi Kristus? Atau mulut aja saudara, mulut kita bilang Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Juru Selamat. Tapi hidup kita sehari-hari saudara jauh, kita gak bangun relasi, kita gak benar-benar kenal. Hidup kita tidak betul-betul mencerminkan bahwa kita mengasihi Dia. Saudara, orang yang betul-betul mengenal dan mengasihi Tuhan, ya, itu tidak akan hidup seenaknya sendiri. Tetapi saat kita dikasihi, dilayakan, kita pun akan sungguh menjaga hidup kita di hadapannya. Coba saya mengajak saudara membayangkan. Bayangkan saudara diundang ke pertemuan penting oleh Bapak Presiden kita. Bayangkan ya saudara, kita bukan siapa-siapa, tapi lalu saudara diundang ke pertemuan di istana. Saudara pegang undangannya, ada nama saudara di sana lengkap tanpa salah ketik. Kepada nama saya Bernadette Florenza da Lopez, saya diundang oleh Presiden ke satu acara. Tapi lalu karena saya merasa saya punya undangan, saya pasti bisa masuk, saya berpakaian seenaknya saudara. Saya pakai celana pendek, saya pakai kaos oblong, saya pakai sandal jepit. Lalu datang ke istana, saya bilang ini saya punya undangan nih. Kira-kira saya boleh masuk gak saudara? Boleh masuk gak saya? Pegang undangan. Tapi pakai bajunya kayak mau ke kamar mandi gitu. Boleh masuk? Saya yakin enggak saudara. Meskipun saudara punya undangan, pas pampres mungkin akan cegat kita di depan begitu ya. Kita diundang tapi tidak tampak seperti orang yang menghargai undangan itu. Maka hal yang sama menjadi sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan saudara. Tuhan sudah undang kita masuk dalam keselamatannya. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah melayakkan kita menerima undangan, bersiaplah. Layakkan juga dirimu dan danilah juga dirimu. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu menghargai, kamu menghormati, kamu sungguh mengasihi Dia yang mengundang kamu masuk dalam kerajaannya. Saudara, Tuhan datang gak bilang-bilang. Ya. Kalau Tuhan datang bilang-bilang, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ya 2 minggu sebelum Dia datang, Dia kasih pengumuman nih di muka bumi. Halo, halo umat bumi. 2 minggu lagi akhir zaman. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Bakal ngapain manusia dunia ini? Ada pertobatan massal pastinya ya saudara ya. Orang akan langsung berubah. Jadi lebih dermawan, lebih jujur, lebih suka mengasihi. Tapi mungkin karena itulah Tuhan gak bilang-bilang kapan Dia datang. Kenapa saudara? Tuhan gak mau kita berubah itu hanya karena udang di balik bakwan. Tuhan gak mau kita berubah hanya karena rasa takut atau sekedar kita mau selamat nanti di akhir zaman. Enggak. Tuhan mau kita berubah. Kenapa saudara? Karena kita mengenal siapa Dia. Karena kita mengasihi Dia. Karena kita bersedia diproses oleh Tuhan tiap hari walaupun kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya Dia akan datang. Saudara, mempersiapkan
mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, kita lakukan bukan dengan hal-hal luar biasa. Saudara langsung berpikir, aduh udah telat belum ya saya jadi pendeta nih. Mempersiapkan diri Tuhan datang, gak perlu saudara. Mempersiapkan diri menyambut Tuhan bisa kita lakukan melalui hidup yang sehari-hari. Yang kita lakukan dalam ketaatan dan semangat melayani sesama. Coba saudara perhatikan tadi ya. Injil Matius menggambarkan ada 2 orang bekerja di ladang. Yang satu dipilih, yang satu tidak. 2 orang perempuan memutar batu kilangan ya, batu giling kalau TB2 bilang. Yang satu dipilih, yang satu tidak. Semua orang bisa menjalani hidup kesibukan rutinitas yang biasa. Tapi Tuhan tahu saudara siapa orang-orang yang sungguh Dia pilih. Yang mempersembahkan hati hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Martin Luther King Jr. pernah mengatakan saudara. Jika seorang terpanggil untuk menjadi penyapu jalan, hendaklah ia menyapu jalan sama seperti Michelangelo melukis, Beethoven bermain musik, atau Shakespeare menulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan begitu baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk berkata, di sini tinggal penyapu jalan yang hebat yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Dalam masa penantian ini saudara kita diminta untuk gak sekedar sibuk doing many things. Di pekerjaan, di keluarga, di pelayanan bukan sekedar itu. Tapi dalam apa yang kita kerjakan itu, dalam segala bentuk kesibukan kita. Berilah makna saudara, tunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan dan sesama lewat apa yang kau kerjakan sehari-hari. Berilah pengharapan, tularkan kasih dan kebaikan. Ini bukan tentang apa jabatan kita, apa posisi kita. Ini tentang bagaimana kita senantiasa memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kalau saat ini Tuhan mempercayakan berbagai peran kepada saudara. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, sebagai pelayan, pendidik, pebisnis, ibu rumah tangga, apapun itu saudara. Jalani peran kita sebaik mungkin. Dalam satu kesadaran Tuhan akan datang. Jalani sebaik mungkin. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya tiba. Ingat, yang datang itu bukan yang lain. Yang datang itu penyelamat kita, penolong kita, juru selamat kita. Dia yang selalu kita sebut dalam doa-doa kita. Maka mari menantinya dalam pengharapan dan kesetiaan yang penuh. Tuhan menolong. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau tahu hati kami. Tapi kami bersyukur kami kembali diingatkan bahwa Kristus akan datang untuk kami. Kristus Putramu yang kudus adalah juru selamat, penolong, penebus kami. Dan biarlah kami sungguh menanti kehadirannya Tuhan. Dalam antusiasme, dalam kegembiraan, dalam pengharapan. Sebab di dalam Kristus keselamatan kami nyata. Bantu kami menjalani peran kami sehari-hari dalam kesetiaan. Topang kami dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan. Kami tahu Engkau selalu ada untuk kami. Dalam Yesus Kristus.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan meresponi firman Tuhan dengan komitmen kemuridan kita. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh benar mengikuti Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan jemaat di sepanjang segala abad kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih untuk Bu Bernadette yang sudah membawakan firman-Nya. Baik Bapak Ibu, mari kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita mau menaikkan setiap doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan kita rindu padanya, menanti kedatangannya, dan hanya Dia pribadi yang mengenal hatiku dan membawaku tinggal dalam indah dekapan kasih-Nya. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
satu-satunya pribadi Tuhan yang tahu isi hati kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Walaupun seringkali Tuhan kami membuat hati Tuhan kecewa, membuat hati Tuhan sedih Tuhan, namun Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Pagi ini ya Bapa, kami mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh datang Tuhan dari rumah kami masing-masing dengan hati yang haus, hati yang rindu Tuhan akan memuji dan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, buat sepanjang tahun 2024 yang boleh Tuhan sertai mulai dari awal tahun sampai dengan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kami Tuhan di bulan depan, di tahun depan Bapa, bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memuji, muliakan nama-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Bapa yang baik, pertama-tama kami mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, supaya kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa bersatu hati Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, Gereja GKMI Bandung ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat gedung ibadah yang Tuhan boleh berikan. Kiranya Tuhan yang terus berkati gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah lebih banyak lagi jiwa Tuhan yang boleh haus, rindu Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren beserta Ibu Tuhan, dan keluarga juga yang boleh melayani kami tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus berkati pelayanan beliau Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan melayani, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang urapi ya Bapak. Tuhan juga yang beri kesehatan buat seluruh keluarga ya Bapak. Bapak kami juga berdoa buat setiap majelis, buat setiap komisi Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Tuhan, berikan satu hati Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat PPA Pelangi Pemulihan yang boleh Tuhan percayakan tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus berkati setiap mentor, berkati setiap tutor ya Tuhan, bahkan setiap keluarga dan anak-anak yang boleh dilayani. Biarlah Tuhan PPA ini boleh menjadi wadah Tuhan untuk lebih banyak lagi orang mengenal akan Engkau ya Bapa. Bapa terima kasih, pagi ini juga kami doa, kami Tuhan membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jikalau mungkin saat ini jemaat-Mu Tuhan ada yang hadir dengan berbagai macam persoalan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang tahu persis Tuhan apa yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Mungkin dalam keluarga Tuhan, persoalan dalam keuangan, pendidikan Bapa. Kami percaya Tuhan jika Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat ibadah kedua nanti, Tuhan yang terus berkati Tuhan, bahkan ibadah Natal Komisi Anak siang nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan cuaca yang cerah ya Bapa. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang hadir, setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami ucapkan berkat Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan berikan damai sejahtera di seluruh penjuru negeri ini Tuhan. Berkati para pemimpin negeri ini Tuhan, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan yang urapi, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan, kami juga boleh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Bernadette ya Tuhan. Karena Tuhan yang terus berkati Tuhan pelayanan beliau, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan beliau melayani Tuhan, Tuhan yang banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh mengenal akan Tuhan. Berkati juga kami Tuhan dalam masa-masa penantian akan kedatangan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang setia, hati yang terus berpengharapan Tuhan. Dunia mungkin boleh menjauhkan kami Tuhan, namun kami mau terus dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan melihat kami dengan setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami lebih Tuhan daripada yang kami doakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, pujian sudah dinaikkan, firman Tuhan sudah ditaburkan, doa syafaat pun sudah dipanjatkan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karyamu, untuk campur tanganmu, dan terlebih lagi untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan sudah teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam berkat dan kasih-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang melayani persembahan. Kita mau membawa gandum-gandum yang kita miliki ke dalam gudangnya Tuhan, karena di sana sumber berkat. Haleluya. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamnya. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamnya. Tunggu datang hari buayan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamnya. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadahkanlah tanganmu, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala Kemuliaan hanya bagi
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat berbahagia bersama keluarga. Seperti